Selamat datang di Aku Temani Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan cerita selanjutnya. Aroma minyak kayu putih dan balsam bercampur dengan wangi samar bunga melati yang sengaja diletakkan Rania di sudut ruangan. Bau itu telah menjadi napas rumah mereka selama 7 tahun terakhir, meresap ke dalam serat kayu perabotan, tirai jendela, bahkan ke dalam pakaian yang dikenakan Bima setiap hari. Ia seringkali mendapati dirinya mencium aroma itu di tengah rapat kantor yang pengap, sebuah pengingat abadi akan kondisi di rumah, akan pengabdian istrinya yang tak kenal lelah. Bima berdiri di ambang pintu kamar ibunya, menyandarkan bahu pada kusen kayu jati yang dingin, dan memandangi pemandangan yang telah menjadi begitu akrab. Rania, istrinya, sedang dengan sabar menyuapi Lastri, ibunya. Gerakan tangannya begitu lembut, seolah ia sedang menangani porselen yang paling rapuh. Sesendok bubur sumsum yang masih hangat diangkatnya dengan hati-hati, ditiupnya pelan sebelum menyentuhkannya ke bibir Lastri yang pucat dan bergetar. Ibunya, yang dulu adalah seorang wanita yang gagah dan penuh kuasa, kini hanya seonggok tubuh ringkih di atas ranjang. Matanya yang dulu tajam kini sayu, menatap kosong ke arah Rania, kadang dengan secercah pengenalan, seringkali dengan tatapan bingung seolah melihat orang asing. "Sudah, Bu? Satu suap lagi ya?" Setelah itu minum obat. Suara Rania terdengar seperti bisikan angin, menenangkan dan penuh bujukan. Ia tidak pernah menaikkan suaranya, tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kejengkelan, bahkan ketika Lastri menolak makan atau mengomel tanpa henti tentang hal-hal sepele. Bima menelan ludah, merasakan gumpalan emosi yang aneh di tenggorokannya. Ada rasa syukur yang meluap-luap, rasa cinta yang semakin dalam untuk Rania. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan tanpa wanita itu. Ketika dokter memvonis ibunya menderita penyakit degeneratif yang perlahan akan melumpuhkannya, dunia Bima terasa runtuh. Ia adalah anak tunggal, dan beban merawat ibunya terasa begitu berat di pundaknya. Ia sudah siap menyewa perawat profesional, bahkan mempertimbangkan panti jompo terbaik, tetapi Rania dengan tegas menolaknya. "Ibumu adalah ibuku juga, Mas. Aku yang akan merawatnya," kata Rania malam itu, tangannya menggenggam erat tangan Bima. "Kita akan melewatinya bersama." Dan Rania menepati janjinya. Ia meninggalkan pekerjaannya sebagai desainer grafis yang sedang menanjak, menukar layar komputer dan tenggat waktu dengan popok dewasa dan jadwal minum obat. Hari-harinya kini berputar di sekitar kamar Lastri. Bangun sebelum fajar untuk menyiapkan bubur, memandikan dan mengganti pakaian ibunya, memberinya makan, memastikan ia minum obat tepat waktu, menemaninya mengobrol meskipun yang keluar dari bibir Lastri hanyalah gumaman tak jelas, lalu membersihkan semuanya dan mengulanginya lagi. Itu adalah siklus yang tak berujung, sebuah pengorbanan yang menurut Bima, tak akan pernah bisa ia bayar. Ia melihat Rania sekarang, setelah berhasil menyuapkan sendok terakhir, dengan telaten membersihkan sisa makanan di sekitar bibir ibunya dengan kain lap basah. Kemudian, ia membantu Lastri bersandar lebih nyaman di bantal, menyelimutinya hingga sebatas dada. Rania tersenyum pada wanita tua itu, senyum yang tulus dan hangat, sebelum berbalik dan menyadari kehadiran Bima di pintu. "Mas Bima? Sudah pulang?" Senyum itu masih terpasang di wajahnya, meskipun Bima bisa melihat jejak kelelahan di bawah matanya yang indah. Bima melangkah masuk, mendekati istrinya dan memeluknya dari belakang. Ia mencium puncak kepala Rania, menghirup aroma sampo bercampur dengan bau obat yang samar. "Sudah dari tadi. Aku hanya senang melihatmu," bisiknya. Rania menyandarkan kepalanya di dada Bima. "Ibu hari ini lebih tenang. Tadi pagi sempat bertanya tentang kakekmu." Bima tersenyum tipis. Ingatannya datang dan pergi. Ia menatap wajah ibunya yang terlelap, napasnya teratur. "Terima kasih, sayang. Untuk semuanya." "SSST." Rania meletakkan jarinya di bibir Bima. "Jangan berkata begitu.
Ini sudah kewajibanku. Mereka berdiri dalam diam selama beberapa saat, hanya suara detak jam dinding tua di ruang tengah yang mengisi keheningan. Bagi Bima, ini adalah potret keluarga yang sempurna, sebuah bukti cinta dan pengabdian yang nyata. Ia merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum lelah dan tatapan lembut istrinya, tersembunyi sebuah lautan rahasia yang dalam dan kelam. Ia tidak tahu bahwa setiap sentuhan lembut, setiap suapan bubur, setiap kata penghiburan, adalah bagian dari sebuah skenario yang telah dirancang bertahun-tahun yang lalu. Malam itu, setelah Bima terlelap di sampingnya, dengkuran halusnya menjadi musik latar yang menenangkan sekaligus menyakitkan. Rania bangkit dari ranjang. Ia bergerak tanpa suara, kakinya yang telanjang tidak menimbulkan derit sedikit pun di lantai kayu yang sudah tua. Ia berjalan menuju lemari pakaian, membuka laci paling bawah yang selalu terkunci. Dari balik tumpukan kain batiknya yang wangi, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Ia membawanya ke dekat jendela, membiarkan cahaya bulan yang pucat menyinari isinya. Di dalam kotak itu hanya ada satu benda, sebuah foto hitam putih yang sudah usang dan retak di beberapa bagian. Foto seorang wanita muda dengan senyum yang begitu mirip dengan senyum Rania, tetapi dengan sorot mata yang penuh kesedihan. Di samping wanita itu, berdiri seorang pria gagah yang tampak canggung. Di bagian belakang foto, ada tulisan tangan yang hampir pudar, "Santi dan kekasihku." Rania mengusap foto itu dengan ibu jarinya. Ini adalah satu-satunya peninggalan dari ibunya, Santi. Seorang wanita yang ceritanya terputus, yang namanya hampir tak pernah disebut di rumah ini. Seorang wanita yang menurut cerita keluarga jauh, pergi meninggalkan keluarganya untuk mengejar cinta yang salah. Tetapi Rania tahu lebih dari itu. Dari serpihan cerita yang ia kumpulkan dari bibi-bibi jauh dan surat-surat tersembunyi, ia tahu bahwa hidup ibunya tidak sesederhana itu. Ada pengkhianatan, ada ketidakadilan, dan pusat dari semua itu adalah wanita yang kini tidur nyenyak di kamar sebelah. Wanita yang ia panggil ibu setiap hari. Lastri. Hatinya terasa terbelah dua. Satu sisi merasakan gelombang rasa bersalah yang hebat setiap kali Bima menatapnya dengan penuh cinta dan terima kasih. Bima adalah pria yang baik, pria yang tidak pantas terseret ke dalam badai dendam masa lalu. Mencintainya adalah hal termudah yang pernah Rania lakukan, dan cinta itu nyata, berakar kuat di dalam hatinya. Tetapi sisi lain hatinya terbakar oleh api yang diwariskan ibunya. Api kebenaran. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia harus tahu mengapa ibunya harus menanggung penderitaan seumur hidupnya, berakhir dalam kesendirian dan kesedihan. Dan satu-satunya orang yang memegang kunci jawaban itu adalah Lastri. Maka, Rania memainkan perannya. Ia menjadi menantu yang sempurna, malaikat penjaga, dengan harapan bahwa di saat-saat terakhirnya, di ambang kesadarannya, Lastri akan memberinya sebuah pengakuan. Sebuah kata, sebuah nama, sebuah penyesalan. Ia rela mengorbankan 7 tahun hidupnya, menukar karir dan masa mudanya untuk sebuah jawaban. Setiap hari adalah sebuah pertaruhan. Ia merawat wanita yang telah menghancurkan ibunya, berharap bisa menyembuhkan luka lama dengan pengabdiannya, atau setidaknya memancing kebenaran keluar dari sarangnya. Ia menatap foto ibunya sekali lagi, bisikan hatinya begitu jelas di tengah keheningan malam. Sedikit lagi, Bu. Aku janji, aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Ia menutup kotak kayu itu, menyimpannya kembali di tempat tersembunyi, dan kembali ke tempat tidur. Ia berbaring di samping Bima, merasakan kehangatan tubuh suaminya. Ia memejamkan mata, tetapi bayangan wajah ibunya dan wajah Lastri terus menari-nari di benaknya. Pengabdian dan dendam, cinta dan misi, keduanya berkelindan menjadi satu di dalam dirinya, menciptakan sebuah topan senyap di jantung rumah yang tampak begitu damai itu.
Ia tidak tahu kapan topan itu akan mengamuk dan menghancurkan segalanya, tetapi ia tahu hari itu akan segera tiba. Ia hanya bisa berharap, ketika saatnya tiba, ia dan Bima masih bisa menemukan jalan untuk saling berpegangan. Langit pagi itu berwarna abu-abu pekat, seolah ikut berduka. Hujan semalam menyisakan bau tanah basah yang tajam dan genangan air di halaman. Rumah itu terasa hampa, sunyi senyap. Suara detak jam dinding tua di ruang tengah yang biasanya menjadi latar, kini terdengar seperti ketukan palu hakim, bergema di setiap sudut ruangan yang kosong. Aroma minyak kayu putih dan balsam yang selama 7 tahun menjadi napas rumah itu, perlahan memudar, digantikan oleh bau anyelir dan sedap malam dari karangan bunga duka cita yang berjajar di teras. Lastri telah berpulang 2 hari yang lalu, di pagi buta, dalam tidurnya. Kepergiannya begitu tenang, kontras dengan kehidupan yang ia jalani dan rahasia yang ia simpan. Bima merasakan kesedihan yang dalam, sebuah lubang menganga di hatinya. Bagaimanapun juga, wanita itu adalah ibunya. Tetapi di samping kesedihan, ada juga secercah kelegaan yang membuatnya merasa bersalah. Kelegaan karena penderitaan ibunya telah berakhir, dan kelegaan karena beban di pundak Rania akhirnya terangkat. Ia memandang istrinya yang duduk di seberangnya, di meja makan yang terasa terlalu besar untuk mereka berdua. Rania tampak pucat, lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Ia hanya mengaduk-aduk teh hangat di cangkirnya, tatapannya kosong menembus jendela. Bima tidak tahu apa yang ada di pikiran istrinya. Ia mengira Rania merasakan hal yang sama, campuran antara duka dan kelegaan. Ia tidak tahu bahwa di dalam diri Rania, badai sedang bergejolak. Misinya berakhir tanpa hasil. Lastri pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun tentang masa lalu, membawa semua rahasianya ke liang lahat. Rania merasa gagal. 7 tahun terasa sia-sia. Kini ia hanya tersisa dengan cinta tulusnya pada Bima, dan rasa bersalah yang semakin menggerogoti. Bel pintu berbunyi, memecah keheningan yang menyesakkan. Bima bangkit untuk membuka pintu. Seorang pria paruh-baya berjas rapi, membawa sebuah tas kulit, berdiri di ambang pintu. Ia adalah Pak Harto, notaris kepercayaan keluarga mereka selama puluhan tahun. Selamat pagi, Pak Bima. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, kata Pak Harto dengan suara rendah dan penuh hormat. Pagi, Pak. Terima kasih. Mari, silakan masuk, Bima mempersilakan. Mereka bertiga duduk di ruang tengah yang terasa dingin dan formal. Perabotan kayu gelap peninggalan orang tua Bima seolah menjadi saksi bisu dari drama yang akan segera terungkap. Pak Harto meletakkan tasnya di atas meja, membukanya dengan hati-hati, dan mengeluarkan sebuah amplop coklat besar yang disegel dengan lilin merah. Sesuai dengan amanat dari almarhumah Ibu Lastri, Pak Harto memulai, suaranya terdengar resmi. Beliau meminta saya untuk membacakan surat wasiatnya di hadapan Pak Bima dan Ibu Rania, 2 hari setelah kepergiannya. Bima mengangguk pelan. Ia tidak mengharapkan apa-apa. Rumah ini dan sedikit tabungan ibunya, tentu akan jatuh kepadanya sebagai anak tunggal. Ini hanyalah sebuah formalitas. Ia melirik Rania, yang duduk tegak dengan tangan terkepal di pangkuannya. Wajahnya tegang. Pak Harto membuka segel amplop itu dengan sebuah pisau kecil, mengeluarkan beberapa lembar kertas yang tebal dan sedikit menguning. Ia berdeham sejenak sebelum mulai membaca. Surat wasiat. Saya, Lastri binti Prawirodjo, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dengan ini menyatakan wasiat terakhir saya. Suara Pak Harto yang monoton mengisi ruangan. Ia membacakan daftar aset yang tidak seberapa, rumah yang mereka tempati, sebidang tanah kecil di desa, dan sejumlah uang di bank. Bima mendengarkan dengan setengah perhatian. Pikirannya melayang pada kenangan masa kecilnya di rumah ini. Lalu, suara Pak Harto berubah nada, sedikit lebih berat,
seolah ia tiba di bagian yang paling penting. Dan seluruh harta peninggalan saya tersebut, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, saya wariskan seluruhnya kepada. Pak Harto berhenti sejenak, matanya menatap tajam ke arah Bima, lalu beralih ke Rania. Keheningan terasa begitu pekat, seolah udara di dalam ruangan itu tersedot habis. Kepada Rania, putri kandung dari Santi binti Prawirodjo, adik tiri saya. Waktu seolah berhenti. Kata-kata itu menggantung di udara, tajam dan dingin seperti pecahan kaca. Bima mengerjap, otaknya mencoba memproses informasi yang baru saja didengarnya. Rania? Putri kandung dari Santi? Santi, adik tiri ibunya? Nama yang hampir tidak pernah ia dengar, nama yang selalu disebut dengan bisikan dan tatapan menghindar oleh kerabat jauh. Ia menoleh ke arah Rania. Istrinya duduk membeku, matanya terbelalak, wajahnya sepucat kertas. Ia tidak tampak terkejut, melainkan tertangkap basah. Seolah sebuah rahasia yang ia simpan rapat-rapat tiba-tiba dibongkar di depan semua orang. Apa maksudnya ini, Pak? Suara Bima serak, hampir tidak keluar. Pasti ada kesalahan. Pak Harto menggeleng pelan. Tidak ada kesalahan, Pak Bima. Di sini sangat jelas tertulis. Ibu Rania adalah putri dari almarhumah Ibu Santi. Bima menatap Rania, menuntut penjelasan. Rania? Apa ini benar? Rania tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya, bahunya bergetar. Pak Harto berdeham lagi, seolah memberi isyarat bahwa wasiat itu belum selesai. Ia melanjutkan membaca, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah sebuah pukulan telak bagi Bima, sebuah palu godam yang menghancurkan fondasi kehidupannya. Saya mewariskan segalanya kepada Rania sebagai bentuk penebusan dosa saya. Suara Pak Harto membacakan tulisan tangan Lastri. Karena sayalah, Lastri, yang telah menghancurkan kehidupan ibunya, Santi. Saya melakukannya karena iri hati dan cemburu. Saya merebut pria yang dicintainya, pria yang sama-sama kami puja, dan saya memastikan Santi tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaannya. Saya memfitnahnya, mengusirnya dari keluarga, dan membiarkannya menderita dalam kesendirian. Saya tahu harta ini tidak akan pernah bisa membayar semua penderitaan yang telah saya sebabkan. Tetapi ini adalah satu-satunya cara saya untuk mengakui kesalahan saya. Saya tahu Rania datang ke rumah ini bukan hanya karena cinta pada anak saya, Bima. Ia datang untuk mencari kebenaran. Dan inilah kebenaran itu, Rania. Maafkan saya. Kepada anakku, Bima. Ibumu bukanlah wanita yang baik seperti yang kau kira. Ibumu adalah seorang pendosa. Menikahlah dengan Rania secara resmi jika kau belum melakukannya, karena ia adalah wanita yang jauh lebih baik dari ibumu. Hiduplah berbahagia. Lupakan semua dendam masa lalu yang bukan milik kalian. Pak Harto selesai membaca. Ia melipat kertas itu kembali dengan perlahan, memasukkannya ke dalam amplop. Keheningan yang menyusul kemudian lebih mengerikan daripada suara apapun. Rasanya seperti berada di dasar lautan, tertekan oleh beban air yang tak terlihat. Kepala Bima berdenyut. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Rania, istrinya, wanita yang ia puja, malaikat penjaganya, ternyata adalah putri dari wanita yang hidupnya dihancurkan oleh ibunya sendiri. Pengabdiannya selama 7 tahun. Apakah itu semua hanya sebuah akting? Sebuah siasat untuk membalaskan dendam ibunya? Ia menatap Rania, tetapi kali ini, ia tidak lagi melihat wanita yang sama. Di balik wajah lelah dan tatapan lembut itu, kini ia melihat bayangan Santi, bayangan dendam, bayangan sebuah misi rahasia. Setiap kebaikan Rania, setiap senyumnya, setiap sentuhan lembutnya selama ini, kini terasa seperti kebohongan yang manis dan beracun.
Gambaran Rania yang dengan sabar menyuapi ibunya kini berubah menjadi sebuah adegan yang mengerikan di benaknya. Apakah di setiap suapan itu, Rania membisikkan kutukan untuk ibunya? "Rania," panggil Bima, suaranya dingin dan datar. Ia bahkan tidak mengenali suaranya sendiri. "Lihat aku." Perlahan, Rania mengangkat wajahnya. Air mata mengalir deras di pipinya, tetapi matanya tidak menunjukkan rasa takut. Ada kesedihan, ada kelelahan, dan ada semacam kelegaan yang aneh di sana. Topengnya telah pecah, dan ia tidak perlu lagi berpura-pura. Jadi, semua ini, Bima tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Rasa sakit dan pengkhianatan mencekik lehernya. 7 tahun ini, apa itu semua? Sebelum Rania sempat menjawab, Pak Harto berdiri. "Tugas saya sudah selesai. Saya akan mengurus semua administrasi pemindahan aset atas nama Ibu Rania. Saya permisi dulu." Ia mengangguk hormat, mengambil tasnya, dan berjalan keluar, meninggalkan mereka berdua dalam reruntuhan pernikahan mereka. Pintu depan ditutup dengan bunyi klik yang pelan, tetapi terdengar seperti ledakan di telinga Bima. Kini hanya ada mereka berdua. Dua orang asing yang terikat oleh masa lalu yang kelam, duduk di tengah-tengah rumah yang kini bukan lagi milik Bima, melainkan milik wanita yang baru saja menghancurkan hatinya. Ia menatap Rania, dan satu-satunya pertanyaan yang bergema di kepalanya adalah, "Siapa kau sebenarnya?" Reruntuhan itu sunyi. Bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi yang pekak dan memekakkan, jenis keheningan yang datang setelah ledakan. Setiap detik yang berlalu terasa meregang menjadi 1 jam, diisi oleh gema kata-kata dari surat wasiat itu. Rania Putri Santi. Penebusan dosa. Dendam. Cinta. Kebohongan. Kata-kata itu berputar-putar di kepala Bima seperti pecahan kaca, masing-masing menyayat lapis demi lapis kepercayaan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ia masih menatap Rania. Wanita yang sama yang semalam ia peluk, wanita yang sama yang wajahnya ia cari pertama kali saat pulang ke rumah, kini tampak seperti orang asing yang mengenakan topeng wajah istrinya. Air mata yang mengalir di pipi Rania tidak lagi menimbulkan simpati di hatinya, hanya rasa dingin yang aneh. Itu bukan air mata kesedihan, pikirnya getir. Itu adalah air mata seorang aktris yang pertunjukannya telah berakhir. "Siapa kau?" bisik Bima lagi, suaranya serak dan penuh racun. Pertanyaan itu bukan lagi sebuah kebingungan, melainkan sebuah tuduhan. Rania akhirnya bergerak. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangannya, sebuah gerakan yang rapuh namun penuh perlawanan. Ia menelan ludah, mencoba membasahi tenggorokannya yang kering. "Aku Rania," jawabnya pelan, suaranya bergetar. "Istrimu." Bima tertawa. Tawa yang keluar dari mulutnya adalah suara yang jelek dan parau, tanpa kegembiraan sama sekali. "Istriku? Istriku merawat ibuku yang sakit dengan tulus. Istriku mencintaiku tanpa alasan tersembunyi. Istriku tidak akan menipu suaminya sendiri selama 7 tahun. Jadi aku bertanya lagi, siapa kau?" Ia bangkit dari kursinya, mulai berjalan mondar-mandir di ruangan itu seperti seekor harimau yang terperangkap. Setiap langkahnya berat dan penuh amarah. Ia berhenti di depan sebuah lemari kaca berisi foto-foto keluarga. Ada fotonya saat wisuda, diapit oleh ayah dan ibunya. Ada foto pernikahannya dengan Rania, keduanya tersenyum lebar ke arah kamera, tampak begitu bahagia dan tanpa beban. Dengan satu gerakan cepat dan penuh amarah, ia menyapu foto pernikahan itu hingga jatuh ke lantai. Bingkainya pecah, kacanya berderak menjadi 1000 keping. "Semua ini bohong," teriaknya, menunjuk ke arah pecahan kaca itu. "Senyummu itu, sumpahmu di depan penghulu, semuanya bohong." "Tidak." Rania akhirnya meninggikan suaranya, berdiri dari kursinya.
Cintaku padamu tidak pernah bohong, Bima. Cinta? Bima berbalik, matanya menyala-nyala. Bagaimana aku bisa percaya? Bagaimana aku bisa tahu kalau cintamu itu bukan bagian dari rencanamu yang hebat? Katakan padaku, Rania. Saat kau menyuapi ibuku, apa kau membayangkan sedang memberinya racun? Saat kau memijat kakinya yang lumpuh, apa kau menikmati penderitaannya? Saat kau membacakan cerita untuknya sebelum tidur, apa kau mendoakan agar ia tidak pernah bangun lagi? Setiap pertanyaan adalah sebuah belati yang menusuk tepat di jantung Rania. Ia terhuyung mundur seolah benar-benar terkena pukulan fisik. Jangan katakan itu, Bima. Kau tidak tahu apa-apa. Kalau begitu beritahu aku. Bima melangkah mendekat, suaranya kini kembali menjadi bisikan yang mengancam. Beritahu aku bagaimana rasanya hidup dalam kebohongan. Beritahu aku bagaimana rasanya setiap hari melihat wajah anak dari wanita yang kau benci. Beritahu aku, Rania. Aku ingin tahu. Rania memejamkan matanya, air mata kembali mengalir. Ia tahu ia tidak bisa lari lagi. Kebenaran yang ia cari kini telah berbalik menjadi bumerang yang menghancurkannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Kau mau tahu? Ia membuka matanya, menatap lurus ke mata Bima. Kau mau tahu apa yang aku rasakan? Baik. Akan kuceritakan. Ia mulai berbicara, suaranya rendah dan gemetar pada awalnya, tetapi semakin lama semakin kuat. Ia tidak lagi berbicara sebagai Rania istri Bima, tetapi sebagai Rania putri Santi. Ia menceritakan tentang masa kecilnya yang selalu dibayangi oleh kesedihan ibunya. Seorang ibu yang cantik namun selalu tampak rapuh, yang seringkali menangis diam-diam di malam hari saat mengira Rania sudah tidur. Ia tidak pernah tahu alasannya. Keluarga besar dari pihak ibunya selalu menghindar, memberinya jawaban yang samar-samar. Ibumu sakit, kata mereka. Ibumu punya masa lalu yang sulit. Ketika ibuku meninggal, lanjut Rania, aku menemukan sebuah kotak tua di bawah tempat tidurnya. Isinya adalah buku harian dan beberapa pucuk surat yang sudah menguning. Ia menceritakan bagaimana ia mengunci diri di kamar selama berhari-hari, membaca setiap kata yang ditulis oleh ibunya. Ia membaca tentang cinta pertama ibunya pada seorang pria gagah, pria yang sama yang ada di foto hitam putih itu. Ia membaca tentang kebahagiaan mereka yang singkat, janji-janji yang mereka ucapkan di bawah pohon beringin. Lalu, ia membaca tentang Lastri. Ibuku menulis tentang kakaknya sendiri. Tentang bagaimana Lastri, dengan senyum manisnya, merebut pria itu. Bukan hanya merebut, Bima. Ia meracuni pikiran semua orang. Ia memfitnah ibuku, mengatakan ibuku adalah wanita tidak baik, wanita penggoda yang mencoba merusak hubungannya. Ia menggunakan pengaruh keluarga Prawirodjo untuk mengasingkan ibuku. Ayah dan ibunya sendiri lebih percaya pada Lastri, anak emas mereka. Rani menceritakan bagaimana Santi diusir dari rumah, dicap sebagai aib keluarga. Pria yang ia cintai, ayah Bima, akhirnya menikahi Lastri, entah karena cinta atau karena tekanan. Santi ditinggalkan sendirian, patah hati dan hancur. Di halaman terakhir buku harian itu, suara Rania pecah. Ibuku menulis, aku tidak tahu apa salahku. Aku hanya mencintai. Mengapa aku harus dihukum seperti ini? Aku hanya berharap suatu hari nanti, seseorang akan tahu kebenarannya. Setelah membaca itu, aku bersumpah, Bima. Aku bersumpah akan mencari kebenaran itu untuknya. Ia berhenti sejenak, menatap Bima yang kini terdiam, kemarahannya sedikit mereda, digantikan oleh ekspresi bingung dan terluka. Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari celah. Lalu aku menemukanmu. Anak satu-satunya dari Lastri. Rencanaku sederhana. Aku akan masuk ke dalam hidupmu,
masuk ke dalam rumah ini, dan membuat ibumu mengakui perbuatannya. Aku akan membuatnya menyebut nama ibuku dan meminta maaf. Itu saja yang aku inginkan. Jadi pertemuan kita, Bima memulai. Bukan kebetulan, potong Rania. Aku yang merancangnya. Pameran seni di mana kita pertama kali bertemu, aku tahu kau akan datang. Aku mencari tahu semua tentangmu. Rasa sakit yang baru kembali menghantam Bima. Bahkan awal dari kisah mereka adalah sebuah kepalsuan. Awalnya, semua berjalan sesuai rencana, Rania melanjutkan, suaranya putus asa. Kau adalah target, jalan masukku menuju ibumu. Aku membangun tembok di hatiku, mengingatkan diriku setiap hari tentang misiku. Tapi aku tidak pernah merencanakan satu hal. Aku tidak pernah berencana untuk benar-benar jatuh cinta padamu. Ia menatap Bima dengan tatapan memohon. Aku melihat kebaikan hatimu, Bima. Caramu berbicara, caramu tersenyum. Kau begitu berbeda dari monster yang kubayangkan akan menjadi anak dari Lastri. Kau tulus, kau lembut. Kau membuat tembok di hatiku runtuh bata demi bata. Saat aku merawat ibumu, awalnya memang ada dendam. Tapi melihat kondisinya, melihat bagaimana kau dengan sabar menghadapinya, kebencianku perlahan luntur, digantikan oleh rasa iba. Dan rasa cintaku padamu, itu tumbuh menjadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang lebih besar dari dendamku. Aku terjebak, Bima. Aku mencintaimu lebih dari apapun, tapi aku tidak bisa mengingkari sumpahku pada ibuku. Setiap hari aku hidup dalam neraka. Aku ingin memberitahumu, tapi aku takut kehilanganmu. Aku terus berharap ibumu akan mengatakan sesuatu, sehingga bebanku terangkat dan aku bisa menjadi istrimu seutuhnya. Tapi ia tidak pernah mengatakannya. Ia meninggal dan aku gagal. Saat itulah langit di luar seolah ikut pecah. Guntur menggelegar, diikuti oleh curahan hujan yang deras. Air hujan menghantam jendela kaca dengan keras, menciptakan tirai kelabu yang mengisolasi mereka dari dunia luar. Suara hujan yang menderu seolah menjadi musik latar bagi pengakuan yang menghancurkan itu. Bima merasa sesak oleh pengakuan itu, oleh udara di dalam ruangan, oleh kebohongan yang telah ia tinggali, berbalik dan berjalan keluar. Ia membuka pintu depan dan melangkah ke halaman, membiarkan hujan yang dingin mengguyur tubuhnya seketika. Ia perlu merasakan sesuatu yang lain selain rasa sakit di dadanya. Ia perlu air untuk membasuh kebingungannya. Rania mengikutinya. Ia berlari ke halaman, tidak peduli gaun rumahnya basah kuyup dalam hitungan detik. Bima. Panggilnya di tengah deru hujan. Ia berdiri di depan Bima, rambutnya lepek menempel di wajah, air hujan bercampur dengan air mata di pipinya. Aku tahu kau membenciku sekarang. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Tapi satu hal yang harus kau percaya. Perasaanku padamu, itu nyata. Di tengah semua kebohongan ini, cintaku padamu adalah satu-satunya kebenaran yang aku miliki. Bima menatapnya, wajahnya tak terbaca. Air hujan menetes dari ujung rambutnya, membasahi kemejanya hingga menempel di kulit. Ia melihat wanita yang ia cintai, atau wanita yang ia kira ia cintai, berdiri memohon di hadapannya, basah kuyup dan putus asa. Ia seharusnya merasakan sesuatu. Kemarahan, kasihan, apa saja. Tapi yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang luas. Jembatan di antara mereka telah runtuh, dan ia tidak tahu bagaimana cara membangunnya kembali. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan kembali ke dalam rumah, meninggalkan Rania sendirian di tengah hujan yang semakin deras. Ia menutup pintu, suara kliknya terdengar begitu final. Rania jatuh berlutut di atas rumput yang basah, isak tangisnya akhirnya pecah, menyatu dengan suara hujan yang menangisi kehancuran mereka. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kebisuan yang dingin.
Rumah besar itu, yang kini secara hukum menjadi milik Rania, terasa lebih seperti mausoleum daripada sebuah tempat tinggal. Udara di dalamnya berat dan pengap, syarat dengan kata-kata yang tidak terucap dan tuduhan yang tak bersuara. Bima dan Rania bergerak seperti dua hantu yang menghuni dimensi yang berbeda, sesekali berpapasan di lorong atau dapur, tetapi mata mereka tidak pernah bertemu. Setiap kehadiran satu sama lain adalah pengingat yang menyakitkan akan pengkhianatan dan kebenaran yang menghancurkan. Bima menempati kamar tamu di lantai bawah. Setiap malam ia mencoba tidur di atas ranjang yang terasa asing, tetapi bayangan pengakuan Rania di tengah hujan selalu kembali menghantuinya. Ia memutar ulang setiap kata, setiap detail, mencoba mencari pijakan di tengah reruntuhan dunianya. Amarahnya belum padam, tetapi kini bercampur dengan benih kebingungan yang mengganggu. Cerita tentang penderitaan Santi, ibu Rania, terasa begitu nyata dan menyedihkan. Ia mulai melihat ibunya sendiri dalam cahaya yang berbeda, bukan sebagai korban yang tabah, melainkan sebagai pelaku yang kejam. Kebingungan ini membuatnya semakin marah, karena ia tidak tahu kepada siapa ia harus marah. Pada Rania karena kebohongannya? Pada ibunya karena dosanya? Atau pada takdir yang telah menjalin mereka dalam simpul yang begitu rumit? Rania, di sisi lain, menjalani hari-harinya seperti robot. Ia bangun pagi, membersihkan rumah, memasak makanan yang seringkali tidak disentuh oleh Bima, lalu menghabiskan sisa waktunya duduk di dekat jendela, menatap kosong ke jalanan. Misinya telah gagal, pernikahannya hancur, dan kini ia terdampar di sebuah pulau yang ia ciptakan sendiri. Rumah itu terasa seperti penjara, setiap sudutnya mengingatkannya pada 7 tahun kepura-puraan dan kebahagiaan palsu. Ia telah mendapatkan kebenaran yang ia cari, tetapi harga yang harus ia bayar terlalu mahal. Ia kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar ia cintai. Pada hari kelima setelah pembacaan wasiat, bel pintu kembali berbunyi, memecah kesunyian yang mencekik. Rania, yang sedang duduk di ruang tengah, terkejut. Ia tidak mengharapkan tamu. Bima, yang mendengar bel dari kamar tamu, juga keluar dengan ekspresi waspada. Rania membuka pintu. Di depannya berdiri seorang wanita tua yang sangat renta, tubuhnya bungkuk dimakan usia, kulitnya berkerut seribu. Ia mengenakan kebaya lusuh dan kain jarik yang warnanya sudah pudar. Namun, matanya yang tersembunyi di balik kelopak yang berat, masih memancarkan seberkas cahaya yang tajam dan penuh kesadaran. "Permisi, Non," kata wanita tua itu, suaranya bergetar namun jelas. "Apa benar ini kediaman almarhumah Ibu Lastri?" "Iya, benar, Nek. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Rania dengan sopan. "Nama saya Inah. Saya dulu pernah bekerja di sini." "Sudah lama sekali," kata Bei Inah. "Saya dengar kabar Ibu Lastri sudah tiada. Saya hanya ingin mendoakan." Bima, yang berdiri di belakang Rania, merasa curiga. "Kami tidak mengenal Anda. Ibu tidak pernah menyebut nama Inah." Bei Inah tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan kenangan pahit. "Tentu saja Endoro Dan tidak kenal saya. Dan tentu saja Ibu Endoro Dan tidak akan pernah menyebut nama saya. Nama saya terikat pada rahasia yang beliau kubur dalam-dalam." Kata rahasia membuat Rania menegang. Nalurinya mengatakan bahwa kedatangan wanita tua ini bukanlah kebetulan. "Silakan masuk, Nek. Di luar dingin." Rania mempersilakan Bei Inah masuk dan duduk di sofa ruang tengah. Bima mengikuti dengan enggan, berdiri bersandar di dinding, mengamati dengan penuh selidik. Rania menyuguhkan teh hangat, dan Bei Inah menerimanya dengan tangan yang gemetar. "Terima kasih, Non," ucap Bei Inah setelah menyesap tehnya. Ia menatap sekeliling ruangan dengan tatapan nostalgia. Tidak banyak yang berubah. Hanya saja, rasanya lebih dingin. Ia kemudian menatap lurus ke arah Rania. "Non ini, Non Rania kan?
Istrinya dan Bima? Rania mengangguk. Bei Inah menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang telah ia pikul selama puluhan tahun. Wajah Non sangat mirip dengan ibunya. Sangat mirip dengan Endoro Santi. Jantung Rania berdebar kencang. Bima pun mencondongkan tubuhnya sedikit, perhatiannya kini tertuju sepenuhnya pada wanita tua itu. "Nenek kenal ibu saya?" tanya Rania, suaranya hampir tak terdengar. "Kenal?" Bei Inah tersenyum lagi. "Saya yang merawatnya, Non. Setelah beliau diusir dari rumah ini oleh kakaknya sendiri, Endoro Lastri. Saya yang menemaninya saat ia tidak punya siapa-siapa lagi." Bei Inah mulai bercerita. Ia melukiskan gambaran yang lebih detail dan menyakitkan dari apa yang Rania baca di buku harian ibunya. Ia menceritakan tentang kekejaman Lastri yang tak terhingga, tentang bagaimana Lastri tidak hanya merebut tunangan adiknya, tetapi juga secara sistematis menghancurkan reputasi dan hubungan Santi dengan seluruh keluarga. Bei Inah adalah saksi mata dari semua itu. "Endoro Lastri selalu iri pada Endoro Santi," bisik Bei Inah. "Endoro Santi lebih cantik, lebih lembut, dan lebih dicintai banyak orang. Ketika mereka jatuh cinta pada pria yang sama, Ayah dan Bima, iri hati Endoro Lastri berubah menjadi kebencian yang buta." Lalu, Bei Inah sampai pada bagian cerita yang tidak pernah Rania ketahui. Bagian yang tidak pernah Santi tulis di buku hariannya, mungkin karena terlalu menyakitkan untuk dikenang. "Saat diusir, Endoro Santi sedang mengandung, Non," kata Bei Inah pelan. Bima tersentak dari sandarannya. "Beliau mengandung anak dari Ayah dan Bima. Mereka melakukannya sebelum Endoro Lastri merusak segalanya." Ruangan itu terasa berputar bagi Rania. "Jadi, ibunya? Saya membawanya ke sebuah desa terpencil, menyembunyikannya dari amarah keluarga Prawirodjo. Di sanalah, di sebuah gubuk kecil, Endoro Santi melahirkan." Bei Inah berhenti, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Rania, lalu ke Bima. "Beliau tidak melahirkan satu anak, Non. Beliau melahirkan anak kembar. Sepasang. Satu laki-laki, satu perempuan." Dunia Rania seakan meledak untuk kedua kalinya dalam seminggu. "Kembar? Ia punya saudara kembar? Malam itu adalah malam yang paling mengerikan dalam hidup saya," lanjut Bei Inah, suaranya bergetar hebat. "Entah bagaimana, Endoro Lastri mengetahui tentang kelahiran itu. Ia datang ke gubuk kami seperti iblis di tengah malam. Ia tidak datang untuk menyakiti Endoro Santi. Ia datang untuk mengambil sesuatu. Ia mengambil bayi laki-laki itu." Isak tangis yang ditahan Bei Inah akhirnya pecah. Endoro Lastri mengambil bayi laki-laki itu dari pelukan ibunya. Endoro Santi menjerit, memohon, tapi Endoro Lastri hanya tertawa. Ia bilang, ia akan membesarkan anak itu sebagai anaknya sendiri, sebagai bukti kemenangannya. Ia mengancam akan membunuh Endoro Santi jika ia berani mencoba mencari anak itu, atau bahkan jika ia berani memberitahu siapapun bahwa ia punya anak. Bima merasakan mual yang hebat. Cerita ini terlalu mengerikan untuk menjadi nyata. Ibunya melakukan hal itu? Lalu bayi perempuannya? Tanya Rania dengan napas tertahan. Bei Inah menatapnya dengan tatapan yang dalam dan penuh arti. "Saya tahu Endoro Lastri bisa kembali kapan saja. Endoro Santi sudah gila karena kesedihan. Demi menyelamatkan bayi perempuan itu, saya dan Endoro Santi membuat rencana yang menyakitkan. Kami menyerahkannya kepada kerabat jauh, keluarga yang bisa dipercaya, dan kami menyebarkan kabar bahwa bayi perempuan itu telah meninggal saat dilahirkan." Bayi perempuan itu, Bei Inah mengulurkan tangannya yang keriput dan menyentuh tangan Rania. Adalah Non Rania. Kepingan terakhir dari teka-teki itu jatuh pada tempatnya. Kebenaran yang utuh kini terbentang di hadapan mereka,
lebih kelam dan lebih tragis dari yang pernah mereka bayangkan. Rania bukan hanya seorang putri yang mencari keadilan. Ia adalah seorang saudara kembar yang terpisah. Ia adalah korban dari kekejaman yang tak terperi. Dendam yang selama ini membakar hati Rania seketika padam, digantikan oleh perasaan kehilangan yang luar biasa. Ia tidak sendirian. Di suatu tempat di dunia ini, ada seorang saudara laki-laki. Separuh dari dirinya. Bima menatap Rania. Amarah di hatinya telah menguap, digantikan oleh gelombang rasa bersalah dan simpati yang membingungkan. Wanita di hadapannya bukan lagi penipu. Ia adalah korban utama dari tragedi keluarganya. Ia telah kehilangan ibunya, dan kini ia baru tahu bahwa ia juga telah kehilangan saudaranya selama ini. Untuk pertama kalinya dalam 5 hari, Bima dan Rania saling bertatapan. Tembok di antara mereka belum sepenuhnya runtuh, tetapi sebuah retakan besar telah tercipta. Di tengah retakan itu, muncul sebuah tujuan baru yang tak terucap, sebuah misi yang kini menjadi milik mereka berdua. Misi balas dendam telah berakhir. Kini, misi pencarian dimulai. Di manakah Danu, saudara kembar Rania yang hilang? Keheningan yang ditinggalkan Bei Inah terasa berbeda. Sebelumnya, sunyi adalah musuh, dinding tebal yang memisahkan Bima dan Rania. Kini, sunyi yang sama terasa seperti kanvas kosong, sebuah ruang di mana kebenaran yang baru dan mengerikan itu perlahan-lahan dilukiskan. Mereka tidak lagi saling memunggungi. Mereka duduk di ruangan yang sama, menatap titik yang sama di kejauhan, pikiran mereka sama-sama berpacu di jalur yang baru, jalur yang menuju pada satu nama yang tak dikenal, Danu. Bima adalah yang pertama memecah keheningan itu. Kemarahannya telah larut dalam lautan kengerian cerita Bei Inah. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang berat, bukan atas perbuatannya sendiri, tetapi atas dosa yang diwariskan dalam darahnya. Ia menatap Rania, dan untuk pertama kalinya sejak pembacaan wasiat, ia tidak melihat seorang penipu. Ia melihat seorang korban, seorang gadis kecil yang direnggut dari ibunya, seorang wanita yang baru saja mengetahui bahwa separuh dari dirinya hilang. Di mana? Suara Bima terdengar serak, sebuah bisikan di tengah ruangan yang luas. Ia tidak bertanya pada Rania, melainkan pada udara, pada arwah ibunya, pada takdir yang kejam. Di mana ibuku membawanya? Rania menggeleng pelan, matanya yang sembab menatap Bima. Bei Inah tidak tahu. Ibumu, Lastri, sangat pandai menyimpan rahasia. Ia hanya bilang, ia akan membesarkannya sebagai miliknya, sebagai piala kemenangannya. Piala kemenangan. Kata-kata itu membuat perut Bima mual. Membayangkan ibunya, yang selama ini ia kenal sebagai wanita yang anggun meskipun dingin, melakukan tindakan sekeji itu, seperti mencoba memadukan air dan minyak. Citra ibunya di benaknya pecah berkeping-keping, tidak menyisakan apapun selain sosok monster yang tidak ia kenali. Pasti ada jejak, kata Bima, lebih pada dirinya sendiri. Ia bangkit, mulai berjalan mondar-mandir, otaknya bekerja keras. Seseorang tidak bisa begitu saja muncul dengan seorang bayi tanpa ada catatan. Akta kelahiran, data kependudukan, sesuatu. Ia bisa, sahut Rania getir. Dengan uang dan kekuasaan keluarga Prawirodjo saat itu, ia bisa membuat catatan palsu, atau bahkan tidak membuatnya sama sekali. Ia bisa saja mengatakan pada semua orang bahwa ia mengadopsi anak yatim piatu. Bima berhenti. Rania benar. Ibunya licik dan punya sumber daya. Mencari seorang anak yang sengaja dihilangkan puluhan tahun yang lalu rasanya seperti mencari sebutir pasir di gurun Sahara. Keputusasaan mulai merayap masuk. Mereka menghabiskan sisa hari itu dalam kabut kebingungan. Mereka membuka-buka kembali album foto lama, mencari petunjuk apapun. Tidak ada foto Bima saat bayi bersama ibunya. Lastri selalu beralasan ia tidak suka difoto saat sedang mengurus anak.
Kini Bima tahu alasan sebenarnya. Ia tidak mau ada bukti foto yang memperlihatkan dua bayi yang bukan kembar, tumbuh bersama di bawah atap yang sama. Mereka memeriksa dokumen-dokumen tua milik Lastri, tetapi tidak menemukan apa-apa yang berhubungan dengan adopsi atau seorang anak bernama Danu. Lastri telah membersihkan jejaknya dengan sangat rapi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bima tidak tidur di kamar tamu. Ia mengetuk pintu kamarnya sendiri, kamar yang ia bagi dengan Rania. Rania membukanya, wajahnya tampak lelah dan bertanya-tanya. Aku tidak bisa tidur, kata Bima. Boleh aku masuk? Rania mengangguk dan minggir. Bima masuk, tetapi ia tidak menuju ranjang. Ia duduk di sofa kecil dekat jendela. Rania duduk di tepi ranjang, menjaga jarak. Keheningan canggung menyelimuti mereka lagi, tetapi kali ini ada arus bawah yang berbeda. Bukan lagi permusuhan, melainkan kesedihan bersama. Ini bukan lagi hanya urusanmu, Rania. Bima memulai, suaranya pelan. Pria itu, Danu, ia saudaramu. Tapi dosa ini dosa keluargaku. Dosa ibuku. Aku harus ikut memperbaikinya. Aku akan membantumu mencarinya. Air mata menggenang di mata Rania. Ia tidak menyangka akan mendengar kalimat itu dari Bima. Ia mengira Bima akan mengusirnya, atau setidaknya meninggalkannya untuk menghadapi semua ini sendirian. Tawaran bantuan dari Bima adalah seutas tali yang dilemparkan padanya saat ia hampir tenggelam. Terima kasih, Bima, bisiknya. Jangan berterima kasih padaku, jawab Bima getir. Ini adalah hal paling kecil yang bisa kulakukan untuk menebus apa yang telah dilakukan ibuku padamu dan pada ibumu. Malam itu, mereka membuat sebuah perjanjian tak terucap. Mereka akan menjadi tim. Pernikahan mereka mungkin telah hancur, tetapi sebuah aliansi baru yang rapuh telah terbentuk di atas reruntuhan itu. Esok paginya, saat sedang membersihkan laci meja tua milik Lastri untuk kesekian kalinya, Rania menemukan sesuatu. Di bagian paling belakang laci, di bawah lapisan kertas yang sudah lapuk, terselip sebuah buku catatan telepon kecil. Sebagian besar isinya adalah nomor-nomor kerabat dan kolega bisnis yang sudah tidak aktif. Tetapi di satu halaman, ada sebuah catatan kecil yang ditulis dengan tergesa-gesa. Bunyinya, Panti Harapan Bunda BDG. Hanya itu. Tidak ada nomor telepon, tidak ada alamat. Hanya sebuah nama dan singkatan kota. Bandung, bisik Rania. Bima, yang mendengar bisikan itu, segera mendekat. Mereka menatap catatan kecil itu seolah itu adalah peta harta karun. Ini adalah petunjuk pertama mereka. Satu-satunya petunjuk. Kita ke Bandung, kata Bima tanpa ragu. Perjalanan ke Bandung terasa panjang dan senyap. Mereka duduk berdampingan di dalam mobil, tetapi pikiran mereka melayang jauh. Rania terus memutar ulang kata-kata Bei Inah. Kembar. Ia punya saudara kembar. Selama ini ia merasa ada bagian dari dirinya yang kosong, sebuah kesepian yang tak bisa dijelaskan bahkan ketika ia dikelilingi banyak orang. Kini ia tahu kenapa. Separuh jiwanya telah direnggut bahkan sebelum ia sempat mengetahuinya. Ia mencoba membayangkan wajah saudaranya. Apakah matanya sama dengannya? Apakah senyumnya sama dengan senyum ibu mereka di foto itu? Apakah ia bahagia? Ataukah ia juga merasakan kekosongan yang sama? Harapan dan ketakutan berbaur menjadi satu di dalam dadanya, membuatnya sulit bernapas. Bima, di sisi lain, bergulat dengan pikirannya sendiri. Ia menyetir dalam diam, matanya fokus ke jalan, tetapi benaknya memutar film horor tentang kejahatan ibunya. Setiap kilometer yang mereka tempuh terasa seperti perjalanan menembus masa lalu yang kelam. Ia merasa bertanggung jawab atas Danu. Anak laki-laki itu seharusnya tumbuh bersamanya, menjadi saudaranya, meskipun saudara tiri.
Mereka seharusnya berbagi mainan, berkelahi, dan melindungi satu sama lain. Tetapi ibunya telah merenggut semua itu. Kini, Danu adalah orang asing. Seorang pria yang hidupnya mungkin baik-baik saja, dan kedatangan Bima dan Rania mungkin hanya akan mengacaukannya. Rasa bersalah menekannya seperti beban fisik. Setelah berjam-jam bertanya dan mencari menggunakan internet di ponsel, mereka akhirnya menemukan sebuah bangunan tua di pinggiran kota Bandung. Plang namanya sudah berkarat dan pudar, tetapi masih terbaca, Panti Asuhan Harapan Bunda. Hati mereka berdebar kencang. Mereka telah menemukannya. Namun, harapan mereka segera pupus. Bangunan itu tampak kosong dan tidak terawat. Seorang wanita paruhbaya yang tinggal di sebelah memberitahu mereka bahwa panti asuhan itu sudah pindah belasan tahun yang lalu, dan pengurus yang sekarang adalah orang-orang baru. Kalau data anak dari zaman dulu, wah, saya rasa sudah tidak ada, Mas Teh, kata wanita itu. Dulu kan pencatatannya tidak serapi sekarang. Banyak yang hilang waktu pindahan. Bima dan Rania merasakan kekecewaan yang mendalam. Mereka berdiri di depan gerbang panti yang berkarat itu, merasa telah menemui jalan buntu. Petunjuk satu-satunya telah membawa mereka ke sebuah tempat yang mati. Angin meniup debu di halaman yang kering, seolah menertawakan usaha sia-sia mereka. Saat mereka hendak berbalik dan pergi, seorang pria tua yang sedang menyapu halaman di seberang jalan memanggil mereka. "Cari siapa, Den Neng?" Pria tua itu adalah Pak Mamat, seorang tukang kebun yang sudah bekerja di lingkungan itu sejak ia masih muda. Bima menjelaskan bahwa mereka mencari data anak dari panti asuhan itu sekitar 30 tahun yang lalu. Pak Mamat mengernyitkan dahi, mencoba mengingat. "Wah, sudah lama sekali. Saya juga sudah pikun. Tapi saya ingat kepala pantinya dulu. Namanya Bu Fatimah. Orangnya baik sekali, tegas tapi hatinya lembut. Semua anak panti sayang sama beliau." Secercah harapan kembali menyala di hati Rania. "Bapak tahu di mana Bu Fatimah sekarang?" "Nah, itu dia. Saya dengar-dengar sih setelah pensiun beliau pindah ke Lembang, mau cari udara sejuk katanya. Punya rumah kecil di sana," kata Pak Mamat. Ia kemudian memberikan ancar-ancar kasar tentang lokasi rumah Bu Fatimah di Lembang, berdasarkan cerita dari teman-temannya. Itu adalah petunjuk yang rapuh, berdasarkan kabar angin. Tetapi di tengah keputusasaan, petunjuk serapuh apapun terasa seperti tali yang kokoh. Tanpa membuang waktu, mereka kembali masuk ke mobil. Bima memutar kemudi, mengarahkan mobil menuju Lembang. Matahari mulai turun di ufuk barat, memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Perjalanan mereka belum berakhir. Pencarian ini, yang dimulai dari secarik kertas di laci tua, kini membawa mereka mendaki perbukitan yang sejuk, mengejar bayangan seorang wanita bernama Fatimah, satu-satunya orang yang mungkin memegang kunci untuk menemukan jejak yang hilang. Udara Lembang yang sejuk dan bersih terasa kontras dengan ketegangan yang menyesakkan di dalam mobil. Bima mengemudikan mobil dengan pelan menyusuri jalan-jalan kecil yang berkelok, sementara Rania memegang ponsel, mencoba mencocokkan ancar-ancar kasar dari Pak Mamat dengan peta digital. Setiap belokan yang salah terasa seperti sebuah kegagalan kecil yang mengikis harapan mereka. Rumah-rumah di sini kebanyakan bergaya villa, besar dan megah, tersembunyi di balik gerbang tinggi. Rasanya mustahil menemukan sebuah rumah kecil milik seorang pensiunan kepala panti asuhan di antara semua ini. Setelah hampir 1 jam berputar-putar tanpa hasil, Rania hampir menyerah. "Mungkin kita tidak akan menemukannya, Bima. Ini informasi yang terlalu samar. Kita coba satu jalan ini lagi," kata Bima, suaranya terdengar lebih yakin daripada perasaannya yang sebenarnya. Ia tidak mau menyerah. Tidak sekarang. Ia membelokkan mobil ke sebuah gang yang lebih sempit, yang diapit oleh kebun sayur dan petak-petak bunga. Dan di ujung gang itu, mereka melihatnya.
Sebuah rumah paviliun sederhana, terbuat dari kayu dan bata, dengan halaman kecil yang dipenuhi pot-pot bunga aneka warna. Tampak begitu tenang dan damai, seolah terpisah dari dunia. Tidak ada pelang nama, tetapi entah kenapa, mereka berdua merasa telah tiba di tujuan. Mereka memarkir mobil dan berjalan perlahan menuju gerbang kayu yang tidak terkunci. Jantung Rania berdebar begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya di telinga. Ini adalah pertaruhan terakhir mereka. Bima merasakan telapak tangannya berkeringat. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu kayu yang sedikit lapuk itu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Seorang wanita tua dengan rambut putih yang digelung rapi muncul. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya jernih dan memancarkan kelembutan. Ia mengenakan daster batik sederhana dan tersenyum ramah. "Iya, cari siapa?" tanyanya dengan suara yang lembut. "Permisi, apa benar ini kediaman Ibu Fatimah?" tanya Bima dengan sopan. Wanita tua itu tersenyum lebih lebar. "Iya, saya sendiri. Ada apa ya, Nak?" Rasa lega yang luar biasa menyapu Bima dan Rania. Mereka berhasil. Langkah pertama yang paling sulit telah terlampaui. Bu Fatimah mempersilakan mereka masuk ke ruang tamunya yang kecil dan nyaman. Aroma teh melati yang baru diseduh menguar di udara. Mereka duduk di kursi rotan yang sedikit berderit, sementara Bu Fatimah menyiapkan minuman. "Jadi, ada perlu apa anak-anak dari kota jauh-jauh mencari nenek tua ini?" tanya Bu Fatimah setelah meletakkan 3 cangkir teh di atas meja. Bima dan Rania saling berpandangan. Rania yang akhirnya angkat bicara, suaranya sedikit bergetar. Kami sedang mencari informasi, Bu, tentang panti asuhan Harapan Bunda, sekitar 30 tahun yang lalu." Bu Fatimah mengernyitkan dahi, mencoba mengingat. "Harapan Bunda, ya, tentu saja saya ingat. Itu rumah saya selama hampir 40 tahun. Kami mencari catatan tentang seorang anak laki-laki yang diserahkan ke panti saat itu. Seorang bayi," lanjut Rania. "Wah, Nak, itu sudah lama sekali. Banyak sekali anak yang datang dan pergi. Nenek tidak mungkin ingat semuanya. Dan catatannya, saya rasa sudah hilang semua," kata Bu Fatimah dengan nada menyesal. Harapan mereka kembali meredup. Tapi, Rania mencondongkan tubuhnya, matanya memancarkan permohonan. "Bayi ini mungkin berbeda. Ia diserahkan oleh seorang wanita kaya dari Jakarta. Namanya Lastri Prawirodjo." Saat nama itu disebut, ekspresi Bu Fatimah berubah. Senyum ramahnya memudar, digantikan oleh sorot mata yang tajam dan penuh kenangan. Ia terdiam sejenak, tatapannya menerawang jauh. "Lastri Prawirodjo," desisnya pelan. "Tentu saja saya ingat. Wanita yang angkuh dan dingin. Datang dengan mobil mewah, membawa seorang bayi yang bahkan tidak ia gendong sendiri. Bayinya digendong oleh supirnya." Bima menunduk, merasakan pipinya panas karena malu dan marah atas kelakuan ibunya. "Ia memberikan sumbangan yang sangat besar untuk panti," lanjut Bu Fatimah. "Uang yang bisa menghidupi kami selama setahun lebih. Dengan satu syarat, adopsi bayi itu harus tertutup rapat. Tidak boleh ada yang tahu asal-usulnya, dan ia ingin bayi itu segera diberikan pada keluarga baru." Bu Fatimah menghela napas. "Saya tidak suka caranya, tapi saya tidak bisa menolak uangnya. Panti kami sedang kesulitan saat itu. Uang itu menyelamatkan puluhan anak lainnya." Apa Ibu ingat nama bayi itu?" tanya Rania, napasnya tertahan. "Lastri menamainya Danu," jawab Bu Fatimah. "Dan saya memberikannya kepada keluarga terbaik yang saya kenal. Sepasang suami istri yang sudah lama mendambakan anak, keluarga Hendrawan. Mereka orang baik, sederhana, dan penuh kasih sayang. Saya tahu Danu akan bahagia bersama mereka."
Air mata Rania akhirnya jatuh. Danu. Saudaranya nyata. Ia punya nama. Ia dibesarkan oleh keluarga yang baik. Bu, bisik Bima. Apa ibu masih punya catatannya? Alamat keluarga Hendrawan? Bu Fatimah terdiam lagi. Catatan resmi panti sudah tidak ada, Nak. Tapi, ia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju sebuah lemari kayu tua di sudut ruangan. Nenek ini pelupa, jadi nenek punya catatan pribadi. Ia mengeluarkan beberapa buku tulis tebal yang sampulnya sudah usang dan menguning. Ia membukanya satu persatu dengan hati-hati, halaman-halamannya tampak begitu rapuh. Bima dan Rania menahan napas. Menit-menit terasa seperti selamanya. Akhirnya, Bu Fatimah berhenti di satu halaman. Jarinya yang keriput menunjuk pada sebuah baris tulisan tangan. Ah, ini dia. Danu. Diadopsi oleh Bapak dan Ibu Hendrawan. Di bawahnya, tertulis sebuah alamat di kota Bandung. Rania menangis tanpa suara, sementara Bima merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Mereka mendapatkannya. Potongan terakhir dari teka-teki itu. Mereka berterima kasih pada Bu Fatimah berulang kali sebelum pamit. Perjalanan kembali ke kota Bandung terasa sangat berbeda. Ketegangan kini bercampur dengan antisipasi yang luar biasa. Rania tidak bisa berhenti memandangi kertas berisi alamat yang ditulis oleh Bima. Ia akan bertemu saudaranya. Setelah 30 tahun, mereka akan bertemu. Bagaimana jika ia tidak mau menemuiku? Bisik Rania, rasa takut tiba-tiba menyergapnya. Bagaimana jika aku hanya akan merusak hidupnya yang sudah bahagia? Bima mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Rania yang dingin. Kita akan hadapi bersama. Apapun yang terjadi, kau tidak sendirian. Tidak lagi. Genggaman tangannya terasa hangat dan menenangkan. Sebuah jangkar di tengah badai emosi Rania. Mereka tiba di depan sebuah rumah yang sederhana namun asri di sebuah komplek perumahan yang tenang. Persis seperti yang digambarkan Bu Fatimah. Jantung Rania terasa seperti akan melompat dari dadanya. Mereka berdiri di depan pintu pagar selama beberapa menit, hanya untuk mengumpulkan keberanian. Akhirnya, dengan tangan yang gemetar, Rania menekan bel. Suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka. Seorang pria muda, mungkin seumuran dengan mereka, berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan kaos oblong dan celana pendek, tampak santai. Tetapi saat Rania melihat wajahnya, napasnya tercekat. Mata itu. Senyum tipis yang tersungging di bibirnya saat melihat orang asing. Bentuk rahangnya. Seolah ia sedang bercermin. Pria itu adalah versi laki-laki dari dirinya. Pria itu, Danu, menatap mereka dengan sopan dan sedikit bingung. Ya, ada yang bisa saya bantu? Mulut Rania terasa kering. Ia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Bima yang akhirnya angkat bicara. Selamat sore. Maaf mengganggu. Apa benar ini kediaman keluarga Hendrawan? Kami mencari seseorang bernama Danu. Saya Danu, jawab pria itu, alisnya sedikit terangkat. Di saat yang sama, seorang wanita paruhbaya yang ramah muncul di belakang Danu. Ada siapa, Nu? Dengan terbata-bata, Bima menjelaskan maksud kedatangan mereka. Sebuah urusan keluarga yang sangat penting dan mendesak. Keluarga Hendrawan, dengan kebaikan hati mereka, mempersilakan Bima dan Rania masuk. Di ruang tamu yang hangat dan penuh foto keluarga itu, kebenaran yang telah terkubur selama 30 tahun akhirnya diungkap. Rania, dengan suara yang bergetar hebat, menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang Santi, tentang Lastri, tentang buku harian, dan tentang Bei Inah. Sebagai bukti, ia mengeluarkan satu-satunya harta miliknya, foto hitam putih ibunya yang sudah usang. Danu mengambil foto itu dengan tangan gemetar.
Ia menatap wajah wanita di foto itu, lalu menatap wajah Rania yang duduk di hadapannya. Kemiripan itu tidak bisa disangkal. Orang tua angkatnya duduk di sampingnya, tampak sama terkejutnya, memegang tangannya untuk memberinya kekuatan. Dunia Danu seakan dijungkir balikkan dalam sekejap. Hidupnya yang tenang dan normal, tiba-tiba dibongkar, memperlihatkan fondasi yang tidak pernah ia ketahui. Ia menatap Rania, air mata mulai menggenang di matanya yang sama persis dengan mata Rania. Ia melihat kesedihan, kehilangan, dan harapan di mata wanita asing yang ternyata adalah saudari kembarnya. Ia membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu. Sebuah bisikan lirih akhirnya keluar dari bibirnya, sebuah pertanyaan yang ditujukan pada wajah di foto itu, pada wanita yang melahirkannya, pada takdir yang baru saja ia temukan. Ibu? Ruang tamu keluarga Hendrawan terasa sesak oleh emosi yang tak terucapkan. Kata ibu yang diucapkan Danu masih menggantung di udara, sebuah jembatan rapuh yang terbentang di atas jurang waktu dan rahasia selama 30 tahun. Bapak dan Ibu Hendrawan, orang tua yang telah membesarkan Danu dengan cinta yang tulus, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka tidak menunjukkan rasa cemburu atau terancam, hanya kasih sayang yang meluap untuk anak laki-laki mereka yang dunianya baru saja dijungkir balikkan. Ibu Hendrawan mengusap punggung Danu dengan lembut, sebuah gerakan yang mengatakan, "Kami di sini, kami tidak akan kemana-mana." Rania, yang telah menahan tangisnya begitu lama, akhirnya membiarkan air matanya mengalir deras. Ini bukan tangis kesedihan, melainkan tangis pelepasan. Beban yang ia pikul sendirian selama bertahun-tahun kini terbagi. Ia tidak lagi hanya memperjuangkan arwah ibunya, ia telah menemukan bagian yang hidup dari warisan itu. Ia menatap Danu, dan di dalam mata yang sama persis dengan matanya, ia melihat kebingungan, rasa sakit, tetapi juga secercah rasa ingin tahu. Ia melihat keluarga. Bima berdiri di dekat jendela, merasa seperti seorang penonton dalam drama keluarganya sendiri. Ia adalah katalisator dari semua ini, namun ia merasa terpisah. Ia melihat ikatan instan antara Rania dan Danu, sebuah koneksi tak kasat mata yang tidak bisa ia masuki. Rasa bersalah kembali mencengkeramnya. Ini semua karena ibunya. Kebahagiaan yang seharusnya mereka miliki sejak lahir telah dicuri, dan kini mereka harus memungut kepingan-kepingannya di ruang tamu orang asing. Hari-hari berikutnya di Bandung berlalu dalam kabut percakapan yang panjang dan air mata. Danu, yang pada awalnya terguncang, perlahan mulai membuka diri. Didukung oleh kebijaksanaan orang tua angkatnya, ia mulai mengajukan pertanyaan. Ia dan Rania akan duduk di teras belakang rumah, ditemani teh hangat buatan Ibu Hendrawan, dan berbicara selama berjam-jam. Danu ingin tahu segalanya tentang Santi, ibu kandung yang hanya ia kenal lewat sebuah foto usang. Rania menceritakan semua yang ia baca dari buku harian itu, melukiskan potret seorang wanita yang lembut, penuh cinta, namun tragis. Rania, pada gilirannya, mendengarkan dengan penuh perhatian saat Danu menceritakan hidupnya. Tentang masa kecilnya yang bahagia, tentang cintanya pada dunia otomotif, tentang bengkel kecil yang sedang ia rintis. Ia adalah pria yang baik, stabil, dan dicintai. Rania merasa sangat lega dan bersyukur. Di tengah semua kegelapan yang ditinggalkan Lastri, setidaknya ada satu cahaya. Lastri mungkin telah mengambil Danu karena dendam, tetapi takdir telah menempatkannya di tangan keluarga terbaik. Setelah hampir seminggu, sebuah keputusan diambil. Danu akan ikut ke Jakarta. Ia perlu melihat rumah tempat ceritanya dimulai. Ia perlu menutup bab ini sepenuhnya sebelum bisa melanjutkan hidup. Bapak dan Ibu Hendrawan mendukung keputusannya, meskipun ada kekhawatiran di mata mereka. Perjalanan kembali ke Jakarta terasa sangat berbeda. Keheningan yang canggung telah digantikan oleh obrolan yang hangat antara Rania dan Danu.
Mereka seolah sedang mengejar waktu, mencoba merangkum 30 tahun yang hilang dalam beberapa jam perjalanan. Bima menyetir dalam diam, sesekali tersenyum tipis mendengar tawa mereka. Ia senang melihat Rania akhirnya menemukan kebahagiaan, tetapi senyum itu tidak pernah mencapai matanya. Hubungannya dengan Rania masih menjadi sebuah pertanyaan besar yang menggantung di antara mereka. Aliansi mereka untuk mencari Danu telah berhasil, lalu apa selanjutnya? Setibanya mereka di rumah peninggalan Lastri, suasana ceria itu langsung memudar. Hawa rumah itu terasa berat dan dingin, seolah dinding-dindingnya masih menyimpan gema dari semua penderitaan yang pernah terjadi. Danu berjalan perlahan dari ruangan ke ruangan, menyentuh perabotan tua, mencoba merasakan kehadiran masa lalu. Ini adalah rumah neneknya, wanita yang telah merenggutnya dari ibunya, namun sekaligus rumah tempat ia seharusnya tumbuh. Perasaannya campur aduk. Keesokan paginya, telepon berdering. Pak Harto, sang notaris, ada di ujung telepon. Suaranya terdengar mendesak. Pak Bima, saya harap saya tidak mengganggu, katanya. Saya sedang merapikan dokumen-dokumen almarhumah Ibu Lastri yang disimpan di brankas kantor saya. Dan saya menemukan sesuatu. Sebuah amplop lain. Bima mengerutkan kening. Amplop lain? Betul. Disegel dengan cara yang berbeda. Dan ada instruksi yang sangat spesifik tertulis di luarnya. Amplop ini hanya boleh dibuka jika dan diserahkan kepada seseorang bernama Danu, dan hanya jika ia telah ditemukan. Jantung Bima berhenti berdetak sesaat. Ibunya, bahkan dari liang lahat, masih terus mempermainkan mereka dengan rahasia-rahasianya. Kami akan ke sana, Pak. 1 jam kemudian, mereka bertiga, Bima, Rania, dan Danu, duduk kembali di ruang tengah yang sama tempat wasiat pertama dibacakan. Pak Harto datang membawa sebuah amplop kecil berwarna gading. Segelnya bukan lagi lilin merah, melainkan stempel pribadi Lastri yang terbuat dari kuningan. Amplop itu tampak tua dan penting. Sesuai instruksi terakhir dari almarhumah, kata Pak Harto dengan nada serius, ini untuk Anda, Nak Danu. Pak Harto menyerahkan amplop itu kepada Danu. Semua mata tertuju padanya. Tangan Danu sedikit gemetar saat menerimanya. Ia menatap Bima dan Rania, seolah meminta izin. Rania mengangguk pelan. Dengan hati-hati, Danu membuka segel amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang ditulis tangan dengan rapi, tulisan tangan yang sama dengan surat wasiat pertama. Ini adalah surat, bukan dokumen hukum. Surat terakhir dari Lastri. Danu mulai membaca dengan suara pelan, suaranya bergema di ruangan yang sunyi itu. Untuk Danu, anak yang kuambil. Jika kau membaca surat ini, itu berarti kebohonganku yang paling besar telah terungkap. Itu berarti kau telah bertemu dengan saudari kembarmu, Rania. Aku tidak akan meminta maaf, karena kata maaf tidak akan ada artinya. Aku hanya akan memberimu kebenaran, kebenaran utuh yang bahkan tidak diketahui oleh Bei Inah atau tertulis di buku harian Santi yang menyedihkan itu. Aku memang membenci ibumu. Aku membencinya dengan seluruh jiwaku. Ia memiliki semua yang tidak kumiliki. Kelembutan, kehangatan, dan cinta dari semua orang, termasuk cinta dari pria yang kuinginkan, Ayah Bima. Aku berhasil merebutnya, menikahinya, tetapi aku tidak pernah benar-benar memilikinya. Hatinya selalu ada untuk Santi. Aku mengambilmu bukan karena aku menginginkan seorang anak. Aku mengambilmu sebagai trofi. Sebagai pengingat abadi bahwa aku telah menang. Setiap kali aku melihatmu, aku melihat kekalahan Santi. Itu adalah satu-satunya hal yang memberiku kepuasan dalam pernikahanku yang hampa. Aku adalah wanita yang egois dan kejam, dan aku menjalani seluruh hidupku dalam penyesalan yang sunyi. Aku mencintai Bima,
anakku sendiri dengan caraku yang culas, tetapi aku tahu aku telah meracuni hidupnya dengan kehadiranku yang dingin. Harta yang kutinggalkan di wasiat pertama untuk Rania adalah sebuah tipu muslihat. Sebuah cara agar ia merasa menang, agar ia berhenti mencari. Tetapi harta sesungguhnya, rumah ini dan semua tanah milik keluarga Prawirodjo, aku wasiatkan padamu, Danu. Karena kaulah satu-satunya di antara kalian yang tidak memiliki setetes pun darah Prawirodjo. Kau bersih dari dosa keluarga ini. Ambillah, jual, atau bakar sekalian, aku tidak peduli. Anggap ini sebagai ganti rugi atas kehidupan yang telah kurenggut darimu. Danu berhenti sejenak, menelan ludah. Napasnya sesak. Ia menatap Bima dan Rania, yang wajahnya pucat pasi. Surat itu belum selesai. Ada satu paragraf terakhir, paragraf yang akan menghancurkan mereka semua. Danu melanjutkan membaca, suaranya kini terdengar seperti bisikan orang sekarat. Ada satu rahasia terakhir, satu kebenaran paling kelam yang menjadi alasan mengapa aku tidak pernah bisa benar-benar membenci Santi, mengapa kebencianku selalu bercampur dengan rasa iri yang aneh. Setelah aku menikah dengan ayah Bima, ia tidak pernah bahagia. Ia merasa terjebak. Dan di tengah keputusasaannya, ia kembali mencari Santi. Mereka menjalin hubungan rahasia di belakangku. Sebuah perselingkuhan. Dari hubungan terlarang itulah Santi hamil. Rania bukan hanya putri Santi. Ia adalah putri kandung dari suamiku, ayah Bima. Ia adalah adik seayah dari Bima. Surat itu terlepas dari genggaman Danu, melayang dan jatuh ke lantai seperti sehelai daun kering. Keheningan. Keheningan yang total dan absolut, lebih buruk dari jeritan manapun. Rania merasa seluruh darah di tubuhnya surut ke kaki. Telinganya berdenging. Adik seayah dari Bima. Istrinya adalah adiknya. Dunia di sekelilingnya miring dan kemudian menjadi gelap. Bima membeku di tempatnya. Pikirannya kosong. Kata-kata itu tidak masuk akal. Itu adalah sebuah lelucon yang kejam. Ia menatap Rania, wanita yang ia cintai, wanita yang tubuhnya ia kenali, wanita yang jiwanya terikat dengan jiwanya. Dan kini, sebuah dinding tak terlihat yang terbuat dari darah dan dosa tiba-tiba muncul di antara mereka, dinding yang tidak akan pernah bisa mereka hancurkan. Ia bukan lagi istrinya. Ia adalah adiknya. Kata itu terasa seperti racun di lidahnya. Ia menatap Rania, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bayangan ayahnya di wajah wanita itu. Dan ia merasa muak. Ledakan itu tidak bersuara. Ia terjadi di dalam hati Bima dan Rania, sebuah supernova senyap yang meluluhlantakkan seluruh galaksi perasaan yang pernah mereka kenal. Ruang tamu itu, yang beberapa saat lalu menjadi panggung reuni yang mengharukan, kini berubah menjadi epicentrum bencana emosional. Surat dari Lastri tergeletak di lantai, kata-katanya yang beracun seolah merayap naik, meracuni udara yang mereka hirup. Rania adalah yang pertama pecah. Kegelapan yang menyelimutinya saat ia pingsan hanya berlangsung sesaat. Ketika ia sadar, ia berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Tetapi tatapan ngeri di wajah Danu dan Bima memberitahunya bahwa ini adalah kenyataan. Kenyataan yang paling mengerikan. Ia merasakan gelombang mual yang hebat naik dari perutnya. Cintanya pada Bima, satu-satunya cahaya penuntun yang ia miliki di tengah kabut dendam dan kebohongan, satu-satunya kebenaran yang ia pegang erat, kini telah tercemar. Bukan hanya tercemar, itu adalah sebuah dosa, sebuah tabu yang menjijikkan. Ia terhuyung berdiri, mendorong tangan Danu yang mencoba menenangkannya. Tidak mungkin, desisnya, menggelengkan kepala dengan panik. Ia menatap Bima, mencari penyangkalan di matanya, secercah harapan bahwa ini semua adalah kebohongan terakhir Lastri yang paling kejam. Tetapi yang ia lihat di mata Bima adalah horor yang sama dengan yang ia rasakan.
Bima menatapnya seolah ia adalah monster, seolah ia adalah cerminan dari dosa ayah mereka. Tidak ada cinta di sana, tidak ada kelembutan. Yang ada hanya rasa jijik dan kehancuran total. Pemahaman yang mengerikan itu menghantam Rania seperti dinding beton. Ia berlari. Ia berlari keluar dari ruangan itu, naik ke lantai atas, dan mengunci diri di kamar mandi. Ia membungkuk di atas wastafel, terbatuk dan muntah, mencoba mengeluarkan racun yang terasa membakar dari dalam, tetapi ia tahu racun itu ada dalam darahnya. Ia tidak akan pernah bisa membersihkannya. Ia menatap bayangannya di cermin, tetapi ia tidak lagi mengenali wanita yang balas menatapnya. Siapa dia? Istri? Adik? Produk dari perselingkuhan? Ia hanyalah kumpulan dari dosa dan rahasia orang lain. Di lantai bawah, Bima juga bergerak. Tetapi ia bergerak menjauh. Dengan gerakan kaku seperti robot, ia meraih kunci mobilnya di atas meja. Bima, kau mau kemana? Tanya Danu cemas, mencoba menghalanginya. Bima tidak menjawab. Ia mendorong Danu ke samping, tidak dengan kasar, tetapi dengan kekuatan kosong seseorang yang sudah tidak merasakan apa-apa. Ia berjalan keluar dari rumah itu, masuk ke dalam mobilnya, dan menyalakannya. Ia menginjak pedal gas, melesat pergi ke jalanan Jakarta yang ramai, tanpa tujuan, tanpa arah. Ia hanya perlu pergi. Pergi dari rumah itu, pergi dari Rania, pergi dari kebenaran yang baru saja merenggut kewarasannya. Ia menyetir selama berjam-jam, membelah malam. Pikirannya adalah sebuah badai. Kenangan-kenangan indahnya bersama Rania kini terputar ulang dengan narasi yang mengerikan. Ciuman pertama mereka, malam pertama mereka sebagai suami istri, setiap pelukan, setiap sentuhan, kini terasa salah dan kotor. Ia merasa seperti penjahat dalam ceritanya sendiri. Ia telah meniduri adiknya. Ia mencintai adiknya seperti seorang pria mencintai seorang wanita. Rasa jijik pada dirinya sendiri begitu kuat, hingga ia harus menepi di bahu jalan tol dan muntah. Ia memukul setir mobil berulang kali, meraung dalam kesunyian mobilnya. Raungan kemarahan, kesedihan, dan keputusasaan. Ia marah pada ayahnya, pria pendiam yang hampir tidak ia kenal, yang ternyata menyimpan pengkhianatan sebesar ini. Ia marah pada ibunya yang menyimpan rahasia ini hingga akhir, menggunakannya sebagai bom waktu untuk menghancurkan mereka semua dari liang lahat. Dan ia marah pada takdir, pada Tuhan, pada alam semesta karena telah mempermainkannya dengan begitu kejam. Kembali di rumah, Rania akhirnya keluar dari kamar mandi, dibujuk oleh ketukan lembut dan suara cemas Danu dan Ibu Hendrawan yang ikut datang ke Jakarta. Matanya bengkak dan merah, jiwanya terasa kosong. Ia duduk membeku di tempat tidur, memeluk lututnya, sementara Danu mencoba berbicara dengannya. Rania, kita akan lewati ini, kata Danu, meskipun ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Ia merasa bersalah. Seandainya ia tidak pernah ditemukan, surat ini tidak akan pernah dibuka. Rania dan Bima akan tetap hidup dalam kebahagiaan mereka yang tidak tahu apa-apa. Ini semua salahku, bisik Rania. Aku yang memulai ini semua. Aku yang begitu terobsesi dengan kebenaran. Seharusnya aku berhenti. Seharusnya aku puas hanya dengan mencintai Bima. Ini bukan salahmu. Sergah Danu lembut. Ini salah mereka. Orang tua kita. Kita hanya mewarisi tragedi mereka. Tetapi kata-kata Danu tidak bisa menembus dinding keputusasaan yang dibangun Rania di sekelilingnya. Cintanya pada Bima telah menjadi identitasnya. Kini identitas itu telah direnggut dan digantikan dengan label yang mengerikan. Ia merasa kotor, rusak, dan tidak layak untuk apapun. Bima baru kembali 3 hari kemudian. Ia tampak seperti orang yang berbeda. Wajahnya tirus, matanya cekung, janggut tipis mulai tumbuh di dagunya.
Ia tidak lagi terlihat marah, hanya kosong. Ia masuk ke dalam rumah dan mendapati Rania sedang duduk di ruang tengah, sama kosongnya. Danu dan orang tuanya memberi mereka ruang, mundur ke dapur dengan perasaan cemas. Mereka duduk dalam keheningan selama beberapa menit di sofa yang terpisah. Jarak di antara mereka terasa seperti samudra yang tak terseberangi. Aku sudah berpikir, Bima memulai, suaranya parau karena kurang tidur. Tidak ada jalan kembali dari sini. Rania tidak menjawab, hanya menatap tangannya sendiri yang terkepal di pangkuan. Kita tidak bisa. Bima berhenti, tidak sanggup mengucapkan kata bersama. Hubungan kita dibangun di atas rahasia yang bahkan kita sendiri tidak tahu. Sekarang rahasia itu terbuka, dan itu membakar semuanya. Aku tahu, bisik Rania. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Cinta mereka yang pernah terasa begitu kuat dan nyata, kini telah menjadi abu. Mereka bahkan tidak bisa saling memandang tanpa merasakan gelombang rasa bersalah dan malu. Malam itu, Rania membuat keputusan. Ia mengemasi sebuah tas kecil, hanya berisi beberapa helai pakaian dan dompetnya. Ia meninggalkan semua gaun indah, perhiasan, dan semua benda yang diberikan Bima padanya. Ia juga meninggalkan foto usang ibunya di atas meja. Misinya telah selesai, dan ia tidak mau lagi membawa hantu masa lalu bersamanya. Ia berjalan ke bawah, di mana Bima dan Danu sedang duduk dalam diam. Aku akan pergi, katanya dengan suara yang lebih kuat dari yang ia duga. Pergi kemana? Tanya Danu cemas. Aku tidak tahu, jawab Rania jujur. Kemana saja, asal bukan di sini. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini. Aku tidak bisa menjadi Rania yang ini lagi. Aku harus mencari tahu siapa diriku sebenarnya, sendirian. Ia menatap Bima. Untuk sesaat, ia melihat kilasan rasa sakit yang familiar di mata Bima, sisa-sisa dari pria yang pernah mencintainya. Jaga dirimu baik-baik, Bima. Bima hanya bisa mengangguk, tenggorokannya terlalu sesak untuk berbicara. Perpisahan mereka begitu sunyi dan menyakitkan. Rania memeluk Danu dengan erat. Tetaplah berhubungan, bisiknya. Kau satu-satunya keluarga yang kumiliki sekarang. Pasti, jawab Danu, suaranya tercekat. Kemudian, Rania berjalan menuju pintu depan. Ia tidak menoleh ke belakang. Setiap langkah terasa berat, seperti melepaskan sauh yang telah menahannya begitu lama. Ia membuka pintu, dan dengan lembut menutupnya kembali. Bunyi klik dari kunci pintu itu menandai akhir dari sebuah babak, akhir dari sebuah cinta, dan awal dari sebuah perjalanan yang sepi menuju penyembuhan. Di dalam, Bima dan Danu hanya bisa menatap pintu yang tertutup itu, dua pria yang terikat oleh tragedi, ditinggalkan sendirian di dalam rumah yang penuh rahasia. Pintu yang ditutup Rania seolah menyedot semua sisa kehidupan dari rumah itu. Kepergiannya meninggalkan kekosongan yang begitu nyata, sebuah lubang hitam yang menelan suara dan cahaya. Hari-hari setelahnya, Bima dan Danu hidup di dalam rumah besar itu seperti dua orang asing yang terdampar di pulau yang sama setelah kapal karam. Mereka berbagi atap yang sama, tetapi menghuni dunia yang berbeda, terpisah oleh samudra kesedihan masing-masing. Bima menjadi hantu di rumahnya sendiri. Ia jarang keluar dari kamar tamu, tempat yang ia pilih sebagai pengasingan pribadinya. Ia hampir tidak makan, dan tidur hanyalah sebuah pelarian singkat ke dalam mimpi buruk yang mengulang-ulang adegan pengungkapan kebenaran. Ia akan terbangun dengan keringat dingin, nama Rania di ujung lidahnya, sebuah nama yang kini terasa seperti bara api. Setiap sudut rumah meneriakkan kenangan tentang Rania, dapur tempat Rania biasa memasak, taman tempat mereka pernah duduk berdua di sore hari, kamar tidur utama yang kini terasa terlarang dan najis.
Rumah itu, yang seharusnya menjadi benteng perlindungannya, telah berubah menjadi penjara yang menyiksanya dengan kenangan akan cinta yang kini menjadi dosa. Danu di sisi lain, mencoba untuk tetap berpijak pada bumi. Ia adalah jangkar di tengah badai itu, meskipun ia sendiri terombang-ambing oleh gelombang penemuan jati dirinya. Setiap pagi ia akan menelepon Bapak dan Ibu Hendrawan di Bandung. Suara mereka menjadi kompas moral dan sumber kekuatannya. Ia mencoba merawat Bima, mengetuk pintunya, membawakan makanan yang seringkali kembali dalam keadaan utuh. Ia merasa bertanggung jawab, meskipun ia tahu ia tidak bersalah. Rumah yang kini menjadi miliknya sesuai wasiat terakhir Lastri, terasa seperti beban yang berat. Ia tidak menginginkannya. Setiap ubin marmer yang dingin, setiap pilar kayu yang kokoh, terasa dibangun di atas penderitaan ibunya, Santi. Ia tidak bisa bernapas di dalam rumah itu. Pada suatu sore yang mendung, seminggu setelah kepergian Rania, Danu memberanikan diri. Ia mengetuk pintu kamar Bima dan masuk tanpa menunggu jawaban. Ia menemukan Bima sedang duduk di lantai, bersandar pada ranjang, menatap kosong ke dinding. "Bima," Danu memulai dengan pelan, "kita tidak bisa terus seperti ini." Bima tidak merespons. "Aku tidak bisa tinggal di sini," lanjut Danu, suaranya lebih tegas. "Rumah ini, aku merasakannya. Hawa di sini tidak sehat. Ini bukan rumah, ini kuburan. Kuburan yang dibangun di atas penderitaan ibu kita." Penyebutan ibu kita membuat Bima sedikit tersentak, menariknya keluar dari kabut keputusasaannya. "Aku mau menjualnya," kata Danu. "Semuanya. Rumah ini, tanahnya, semua perabotan di dalamnya. Aku tidak mau satu pun benda peninggalan Lastri." Bima akhirnya menoleh, matanya yang cekung menatap Danu dengan ekspresi tidak percaya. "Menjualnya? Ini rumahku. Tempat aku tumbuh." "Ini bukan rumahmu, Bima." "Tidak lagi," balas Danu dengan lembut namun tanpa kompromi. "Ini adalah monumen dosa ibumu. Selama kita tinggal di sini, kita tidak akan pernah bisa sembuh. Kita hanya akan terus menghirup racunnya. Kita harus pergi. Kita harus menghancurkan monumen ini." Perlawanan muncul di diri Bima. Menjual rumah ini terasa seperti menghapus seluruh hidupnya, satu-satunya identitas yang ia kenal sebelum badai ini datang. Ini adalah sisa-sisa terakhir dari masa kecilnya, dari ayahnya, dari kehidupannya yang normal. Melepaskannya terasa seperti bunuh diri eksistensial. "Tidak. Aku tidak bisa." "Apa yang kau pertahankan, Bima?" Danu berjongkok di depannya, memaksa Bima untuk menatap matanya. "Kenangan indah? Semua kenangan itu sekarang kau tahu dibangun di atas apa? Apa kau mau terus hidup di dalam kebohongan?" Rania sudah memilih untuk pergi, untuk mencari kebenarannya sendiri. Sekarang giliran kita. Apakah kita akan terus menjadi tahanan dari masa lalu, atau kita akan membebaskan diri kita sendiri? Kata-kata Danu menusuk tepat di jantung pertahanan Bima. Rania telah pergi. Ia cukup kuat untuk melepaskan semuanya. Sementara ia, Bima, hanya meringkuk di sini, memeluk reruntuhan. Danu benar. Memegang erat rumah ini berarti memegang erat rasa sakit itu. Untuk bisa sembuh, ia harus mengamputasi bagian yang terinfeksi. Dan bagian itu adalah rumah ini, dan semua yang ada di dalamnya. Dengan air mata yang perlahan mengalir di pipinya, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Bima mengangguk pelan. "Baiklah." Keputusan itu menjadi titik balik. Seolah sebuah bendungan telah pecah. Keesokan harinya, mereka mulai bekerja. Bukan lagi sebagai dua orang asing yang canggung, melainkan sebagai dua bersaudara yang dipersatukan oleh tujuan yang sama, pemurnian. Mereka memulai proses mengosongkan rumah itu, sebuah terapi yang menyakitkan namun perlu. Mereka mulai dari gudang,
tempat barang-barang paling tua disimpan. Setiap kotak yang mereka buka adalah sebuah perjalanan waktu. Bima menemukan mainan-mainan masa kecilnya, sebuah mobil-mobilan kayu dari ayahnya, sebuah bola sepak yang sudah kempes. Kenangan itu menyakitkan, tetapi Danu ada di sana, menepuk bahunya, membantunya memilah mana yang layak disimpan sebagai kenang-kenangan murni akan masa kecil, dan mana yang harus dibuang karena terikat pada kebohongan. Saat membersihkan kamar kerja Lastri, mereka menemukan lebih banyak lagi. Laci-laci yang terkunci mereka buka paksa. Di dalamnya, mereka menemukan beberapa buku harian Lastri lainnya, yang tidak ia simpan di brankas notaris. Mereka tergoda untuk membacanya, untuk mencari pemahaman lebih dalam tentang pikiran wanita yang rumit itu. Tetapi setelah saling berpandangan, mereka sepakat. Tidak ada lagi rahasia, kata Danu. Membacanya hanya akan melanjutkan siklus ini. Kita harus menghentikannya di sini. Mereka menumpuk buku-buku harian itu di tengah ruangan, bersama dengan semua album foto yang menampilkan Lastri dengan senyum palsunya. Mereka juga menemukan foto pernikahan Lastri dan ayah Bima. Di foto itu, ayah Bima tampak muram, sementara Lastri tersenyum penuh kemenangan. Di sebelahnya, mereka meletakkan foto usang Santi yang ditinggalkan Rania. Dua wanita, dua takdir, dua sisi dari tragedi yang sama. Proses itu memakan waktu berminggu-minggu. Mereka menyortir pakaian, perabotan, dokumen. Sebagian besar mereka sumbangkan. Hanya beberapa barang pribadi yang benar-benar berarti yang mereka simpan dalam beberapa kotak kecil. Rumah itu perlahan-lahan menjadi kosong, gaungnya semakin terasa, tetapi kali ini bukan gaung kesedihan, melainkan gaung kelegaan. Akhirnya, rumah dan tanah itu laku terjual. Seorang pengembang membelinya untuk dirobohkan dan dibangun komplek perumahan baru. Kabar itu terasa pas. Monumen itu akan benar-benar dihancurkan. Uang hasil penjualan yang jumlahnya sangat besar masuk ke rekening Danu. Malam itu, mereka duduk di lantai ruang tengah yang sudah benar-benar kosong, hanya diterangi oleh lampu darurat. Di hadapan mereka ada tumpukan uang di dalam tas besar. Apa yang akan kita lakukan dengan ini? Tanya Bima. Danu tersenyum tipis. Aku tahu persis apa yang harus kita lakukan. Uang ini berasal dari penderitaan. Kita akan mengubahnya menjadi harapan. Sesuai keinginan Danu, mereka tidak mengambil sepeser pun uang itu untuk diri mereka sendiri. Mereka mendirikan sebuah yayasan atas nama Santi Hendrawan, menggabungkan nama ibu kandung Danu dan keluarga yang membesarkannya. Seluruh uang itu mereka donasikan melalui yayasan tersebut ke jaringan panti asuhan di seluruh Jawa Barat, dengan fokus pada panti asuhan Harapan Bunda, untuk membantu anak-anak lain yang bernasib sama seperti Danu, untuk memastikan mereka mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang layak. Warisan beracun Lastri telah ditransformasikan menjadi berkat bagi ratusan anak. Malam terakhir sebelum serah terima kunci, Bima dan Danu membawa tumpukan buku harian dan foto-foto itu ke halaman belakang. Mereka memasukkannya ke dalam sebuah tong besi tua dan menyulutnya dengan api. Mereka berdiri berdampingan, menatap api yang melahap lembar demi lembar masa lalu. Wajah Lastri yang tersenyum, wajah Santi yang sedih, wajah ayah Bima yang muram, semuanya lenyap menjadi abu. Asapnya membubung ke langit malam yang gelap, membawa pergi semua dendam, kebencian, dan rahasia. Sudah berakhir, bisik Bima. Tidak, sahut Danu. Ini baru permulaan. Mereka berjabat tangan. Bukan jabat tangan antar teman atau saudara, melainkan jabat tangan dua orang penyintas yang telah melewati neraka bersama dan berhasil keluar di sisi yang lain. Mereka tahu jalan mereka masih panjang. Mereka harus menyembuhkan diri masing-masing. Tetapi malam itu, di halaman belakang rumah yang akan segera lenyap, mereka telah berhasil melakukan hal yang paling penting. Mereka telah melepas dendam, dan dengan itu, mereka akhirnya bebas.
5 tahun adalah waktu yang panjang sekaligus singkat. Cukup panjang untuk menumpulkan ujung tajam dari sebuah kesedihan, tetapi cukup singkat untuk tidak pernah melupakan bekas lukanya. Dalam 5 tahun itu, dunia terus berputar, dan 3 jiwa yang tercerai-berai oleh badai masa lalu itu perlahan menemukan jalan mereka sendiri menuju ketenangan. Jejak Rania ditemukan di sebuah kota kecil di pesisir selatan Yogyakarta. Ia tidak lagi menggunakan nama belakang Prawirodjo atau nama apapun yang mengikatnya pada masa lalu. Ia hanya Rania. Ia bekerja paruh waktu di sebuah galeri seni lokal kecil, sebuah tempat yang tenang di mana ia bisa dikelilingi oleh keindahan tanpa harus banyak bicara. Sisa waktunya ia habiskan di sebuah sanggar kecil di belakang rumah kontrakannya yang sederhana, menghadap ke hamparan sawah hijau. Di sanalah ia menyalurkan segalanya. Kanvas-kanvasnya tidak lagi berisi potret kesedihan, melainkan lukisan-lukisan abstrak yang penuh warna-warna berani, merah kemarahan, biru kedamaian, kuning harapan, yang saling berbenturan namun pada akhirnya menciptakan sebuah harmoni yang aneh dan indah. Ia tidak lagi mencari jawaban dari luar, ia telah belajar untuk menemukannya di dalam sapuan kuasnya. Wajahnya kini lebih tenang, matanya yang dulu selalu dibayangi ketakutan, kini memancarkan kedamaian yang dalam. Ia masih sendiri, tetapi tidak lagi merasa kesepian. Ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Di Bandung, bengkel kecil milik Danu telah berkembang pesat. Kini bengkel itu menjadi salah satu bengkel modifikasi mobil paling disegani di kota itu, dikenal karena kejujuran dan hasil kerjanya yang detail. Danu telah menikah dengan seorang guru sekolah dasar yang ceria bernama Alia, dan mereka dikaruniai seorang putri kecil yang menggemaskan bernama Senja. Rumah keluarga Hendrawan kini semakin ramai dengan celoteh dan tawa anak kecil. Danu telah membuktikan bahwa garis keturunan tidak menentukan takdir. Ia memilih untuk meneruskan warisan cinta dan kehangatan dari keluarga yang telah membesarkannya, bukan warisan kebencian dari keluarga biologisnya. Ia tetap berhubungan baik dengan Bima, sesekali mereka bertukar kabar lewat telepon, percakapan mereka singkat dan sedikit canggung, tetapi selalu ada rasa hormat dan kepedulian di sana. Jalan Bima adalah yang paling berliku. Setelah menjual rumah, ia seolah lenyap dari muka bumi. Ia menggunakan sebagian kecil uang pribadinya untuk berkelana, menjadi seorang musafir tanpa tujuan. Ia bekerja serabutan, menjadi barista di Bali, menjadi pemandu wisata di Lombok, menjadi sukarelawan di sebuah proyek konservasi orangutan di Kalimantan. Ia perlu melepaskan identitasnya sebagai Bima Prawirodjo, seorang eksekutif muda yang sukses. Ia perlu menjadi bukan siapa-siapa untuk bisa menemukan kembali siapa dirinya. Dalam perjalanannya membantu orang lain dan menyatu dengan alam, ia perlahan menemukan penebusannya. Ia belajar memaafkan ayahnya atas kelemahannya, memaafkan ibunya atas kekejamannya, dan yang paling sulit, memaafkan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ia tidak definisikan oleh dosa orang tuanya. Ia adalah individunya sendiri, dengan pilihan-pilihannya sendiri. Katalisator yang membawa mereka kembali bersama adalah sebuah undangan sederhana. Sebuah kartu undangan digital yang dikirim oleh Danu untuk merayakan ulang tahun Senja yang kelima. Danu mengirimkannya ke Bima dan, melalui pencarian yang cukup sulit, ia berhasil mendapatkan kontak galeri tempat Rania bekerja dan menitipkan pesan di sana. "Datanglah," tulis Danu dalam pesan singkatnya. "Tidak ada paksaan. Tapi aku ingin putriku mengenal paman dan bibinya." Ada keraguan di hati Bima dan Rania. Bertemu kembali berarti membuka kembali luka lama. Tetapi ada juga rasa rindu dan penasaran. Setelah ragu-ragu selama beberapa hari, keduanya memberikan jawaban yang sama, "Aku akan datang." Hari itu tiba. Di halaman belakang rumah Danu yang asri di Bandung, puluhan anak kecil berlarian diiringi musik dan tawa. Bima tiba lebih dulu. Ia tampak berbeda. Kulitnya lebih gelap terbakar matahari,
tubuhnya lebih kurus namun tampak lebih kuat. Tidak ada lagi jejak kerapuhan di matanya. Danu menyambutnya dengan pelukan hangat yang tulus. Beberapa saat kemudian, Rania datang. Ia mengenakan gaun katun sederhana berwarna putih, rambutnya dibiarkan tergerai. Ia tampak bersinar. Saat matanya bertemu dengan mata Bima, untuk sesaat waktu seolah berhenti. Tidak ada lagi kengerian atau rasa malu di antara mereka. Yang ada hanyalah pengakuan diam-diam atas semua yang telah mereka lalui, dan kelegaan saat melihat yang lain ternyata baik-baik saja. Bima tersenyum, senyum tulus pertama yang ia berikan pada Rania setelah bertahun-tahun. "Kau terlihat baik, Rania." "Kau juga, Bima," jawab Rania, senyumnya tak kalah tulus. Pertemuan mereka tidak canggung seperti yang mereka takutkan. 5 tahun telah menjadi penyangga yang efektif, meredam semua emosi mentah. Mereka berbicara, mengobrol ringan tentang kehidupan mereka sekarang. Rania bercerita tentang lukisannya, Bima bercerita tentang pengalamannya di Kalimantan. Mereka berbicara seperti dua orang teman lama yang telah lama tak bersua. Puncak dari hari itu adalah saat senja, putri kecil Danu berlari ke arah mereka. Ia menarik tangan Rania dan Bima, mengajak mereka untuk meniup lilin di kue ulang tahunnya bersama ayah dan ibunya. Dan di sanalah mereka berdiri. Bima, Rania, Danu, bersama dengan Alia dan Senja. 5 orang di bawah langit sore Bandung. Sebuah keluarga. Bukan keluarga yang terikat oleh darah dalam pengertian konvensional, tetapi keluarga yang ditempa oleh badai, yang terbentuk dari pilihan untuk saling memaafkan dan menyayangi. Saat Senja meniup lilinnya dan semua orang bertepuk tangan, Rania menatap Bima dan Bima balas menatapnya. Tidak ada lagi romansa di antara mereka, cinta itu telah bertransformasi menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam dan lebih tenang, kasih sayang seorang kakak pada adiknya, rasa hormat seorang penyintas pada penyintas lainnya. Mereka tahu mereka tidak akan pernah bisa kembali menjadi suami dan istri, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan pernah benar-benar terpisah. Mereka adalah bagian dari cerita satu sama lain selamanya. Sore itu, ketika pesta mulai usai, mereka bertiga, Bima, Rania, dan Danu, berdiri di tepi taman, memandangi matahari yang terbenam di ufuk barat, mewarnai langit dengan gradasi oranye dan ungu. Keheningan di antara mereka terasa nyaman dan penuh makna. Mereka telah melakukan perjalanan jauh dari rumah yang penuh rahasia itu, telah menyelam ke dasar lautan kesedihan yang paling dalam, dan kini mereka telah kembali ke permukaan, menghirup udara kebebasan. Cerita mereka tidak berakhir dengan dongeng di mana semua kembali seperti semula. Tetapi cerita mereka berakhir dengan harapan. Harapan bahwa luka sedalam apapun bisa sembuh seiring waktu. Harapan bahwa dari abu tragedi bisa tumbuh sebuah taman kedamaian. Dan harapan bahwa di ujung jalan yang paling gelap sekalipun, selalu ada cahaya yang menanti. Dan bagi mereka, cahaya itu adalah ketenangan yang akhirnya mereka temukan bersama-sama sebagai sebuah keluarga baru yang mereka bangun sendiri.